Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai risiko properti dan kewajiban. Berikut adalah penjelasannya. Ibu dan teman-teman, selamat menyaksikan. Risiko yang terjadi atas properti atau harta benda karena kebakaran, banjir, kerusakan, dan lainnya. Harta benda mencakup banyak kategori seperti bangunan, perabot rumah tangga, perlengkapan rumah, mesin, barang dagangan, persediaan bahan baku atau barang jadi. Dalam asuransi, risiko atas harta benda biasanya masuk dalam kategori asuransi umum. Pada dasarnya, setiap perusahaan itu perlu memikirkan risiko, baik risiko dalam bentuk bencana alam maupun yang lainnya yang akan terjadi pada perusahaannya. Karena jika tidak peduli akan risiko-risiko tersebut, maka kita tidak akan tahu perusahaan kita ke depannya seperti apa. Pada prinsipnya, manajemen risiko merupakan upaya mengurangi dampak negatif risiko yang mengakibatkan kerugian pada aset organisasi baik berupa manusia, material, mesin, metode, hasil produksi maupun finansial. Secara sistematik, dilakukan pengendalian potensi bahaya serta risiko dalam proses produksi melalui aktivitas identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko sebagai akibat manifestasi potensi bahaya, penentuan cara pengendalian untuk mencegah atau mengurangi kerugian, penerapan teknologi pengendalian, pemantauan dan pengkajian selanjutnya. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik dan benar pada suatu perusahaan, diharapkan dapat mengurangi risiko yang terjadi atas properti dan kewajiban. Risiko properti. Risiko yang mungkin terjadi atas properti atau harta benda mencakup banyak hal seperti kebakaran, banjir, perusakan, dan lainnya. Alam perusahaan asuransi risiko atas harta benda biasanya masuk dalam kategori asuransi umum seperti terlihat dari penawaran produk salah satu perusahaan asuransi umum. Cakupan asuransi umum dan properti. Pertama, asuransi harta benda, property insurance, asuransi rekayasa, engineering insurance, asuransi pengangkutan, marine cargo insurance, asuransi rangka kapal, marine hull insurance, asuransi usaha minyak atau gas bumi, oil and gas insurance, asuransi pesawat, aviation insurance, asuransi satelit, space insurance, asuransi kecelakaan diri, personal accident insurance, asuransi tanggung gugat, liability insurance, asuransi keuangan, money insurance, dan asuransi kebakaran, burglary insurance. Harta benda yang dibicarakan mencakup banyak kategori seperti bangunan, perabot rumah tangga, perlengkapan rumah mesin, barang dagangan, persediaan bahan baku, dan sebagainya. Tidak semua harta benda bisa diasuransikan. Biasanya asuransi mengcover benda-benda yang kelihatan. Sedangkan benda-benda yang tak kelihatan seperti copyrights atau nama baik tidak masuk dalam cakupan asuransi. Alternatif lain untuk melihat eksposur yang dihadapi oleh harta benda antara lain sumber fisik, mencakup kekuatan alam seperti api, badai, ledakan yang bisa menghancurkan harta benda. Sumber sosial, mencakup kejadian yang muncul karena dorongan sosial sebagai contoh kerusuhan yang terjadi yang berakibat pada perusakan properti. Berikut sumber ekonomi mencakup kekuatan ekonomi yang mengakibatkan kerusakan sebagai contoh itu perubahan model menyebabkan barang stok lama menjadi kehilangan nilainya. Berikutnya adalah kerugian dialami harta benda. Sumber-sumber risiko yang berpengaruh terhadap harta benda terbagi menjadi 3 poin. Di antaranya,
1. Sumber fisik. Sumber fisik ini mencakup antara lain kekuatan alam seperti api, badai, ledakan yang bisa menghancurkan harta. Yang kedua, sumber sosial. Sumber sosial mencakup kejadian yang muncul karena dorongan sosial. Sebagai contoh, kerusuhan yang terjadi yang berakibat pada perusakan properti. Yang ketiga adalah sumber ekonomi. Sumber ekonomi ini mencakup kekuatan ekonomi yang mengakibatkan kerusakan. Contohnya, perubahan model menyebabkan barang stok lama menjadi kehilangan nilainya. Kerugian-kerugian akibat kejadian buruk yang terjadi bisa diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kerugian langsung terjadi jika kejadian buruk mempunyai dampak langsung terhadap properti. Contohnya, misalkan suatu kebakaran menghancurkan bangunan. Kerugian akibat bangunan yang hancur akibat kebakaran tersebut merupakan kerugian langsung. Kerugian tidak langsung terjadi jika kejadian buruk tersebut berdampak secara tidak langsung terhadap kerugian tersebut. Sebagai contoh, karena bangunan hancur, maka kegiatan bisnis dan perkantoran menjadi terganggu. Perusahaan terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk membangun fasilitas perkantoran darurat. Jika bangunan tersebut bisa disewakan, kebakaran tersebut menyebabkan pendapatan sewa tidak diperoleh. Kerugian karena pendapatan yang hilang tersebut merupakan contoh kerugian tidak langsung. Yang kedua, kerugian tidak langsung bisa jadi mempunyai elemen waktu jika waktu dilibatkan dalam perhitungan kerugian tersebut. Contohnya, jika karena kebakaran, bangunan tidak bisa disewakan sampai rekonstruksi selesai dilakukan. Kerugian tersebut akan berhubungan positif dengan jangka waktu perbaikan. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan, semakin besar kerugian yang dialami oleh perusahaan. Dengan kata lain, besarnya kerugian merupakan fungsi dari waktu. Yang ketiga adalah elemen waktu. Kerugian tidak langsung bisa jadi mempunyai elemen waktu jika waktu dilibatkan dalam perhitungan kerugian tersebut. Sebagai contoh, jika karena kebakaran, bangunan tidak bisa disewakan sampai rekonstruksi selesai dilakukan, kerugian tersebut akan berhubungan positif dengan jangka waktu perbaikan. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan, semakin besar kerugian yang dialami oleh perusahaan. Dengan kata lain, besarnya kerugian merupakan fungsi dari waktu. Metode penilaian kerugian aset fisik. Terdapat 3 metode penilaian kerugian aset fisik. Yang pertama, metode nilai pasar atau harga pasar. Yang kedua, metode replacement cost atau baru. Yang ketiga, metode replacement cost dikurangi depresiasi. Oke, mari kita bahas satu persatu. Pertama, metode nilai pasar atau harga pasar adalah harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar. Kekuatan permintaan dan penawaran membentuk harga keseimbangan yang menjadi harga pasar. Penilaian real dengan menggunakan metode harga pasar bisa dilakukan dengan membandingkan harga pasar aset yang mirip yang pernah diperdagangkan. Biasanya, harga pasar ukur berfluktuasi, di mana fluktuasi adalah keadaan yang menunjukkan turun naiknya harga. Oleh karena itu, penggunaan metode harga pasar harus memperhitungkan fluktuasi harga pasar tersebut. Untuk beberapa aset, metode tersebut mudah dilakukan dan hasilnya tidak akan jauh beda dengan harga pasar aset tersebut. Sebagai contoh, misalkan kita membeli obligasi atas unjuk dengan nilai nominal sebesar 1 juta rupiah, kupon bunga 20%, dan dalam jangka waktu 5 tahun.
untuk mengklaim kupon bunganya dan nilai nominalnya, kita harus bisa menunjukkan sertifikat obligasi tersebut. Resiko gugatan atau liability. Eksposur kewajiban atau liability muncul jika pengadilan memutuskan kita sebagai pihak tertanggung yang harus membayar ganti rugi kepada pihak lainnya. Ada beberapa contoh kewajiban atau gugatan hukum, yaitu pasien menuntut ganti rugi kepada dokter yang dianggap melakukan malpraktek, dan ada juga pengemudi menuntut produsen mobil ganti rugi karena desain mobil yang tidak baik membuat mobil tersebut rentan terhadap kecelakaan. Kewajiban muncul jika bisa dibuktikan adanya pihak yang ceroboh atau tidak hati-hati. Eksposur gugatan lebih kompleks dibandingkan dengan eksposur properti karena melibatkan banyak pihak. Misalkan, pihak yang menuntut, pihak yang dituntut, perusahaan asuransi, atau jika dibebankan, dan sistem pengadilan atau sistem hukum. Bagian ini membicarakan eksposur kewajiban yang mungkin muncul dan dihadapi oleh perusahaan atau organisasi. Ada beberapa gugatan dan kewajiban. Hukum kriminal dan perdata hukum kriminal diarahkan kepada tindakan salah atau pelanggaran hukum terhadap masyarakat. Contohnya, perbuatan yang melanggar hukum kriminal yaitu pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan. Hukum perdata diarahkan kepada tindakan pelanggaran hak atas individu atau organisasi. Common law dan civil law didasarkan pada sistem hukum yang dikodifikasi yang menetapkan peraturan atau perundangan yang komprehensif, yang kemudian dipakai dan diinterpretasikan oleh hakim. Sistem civil law merupakan sistem hukum yang paling banyak dipakai di dunia. Seseorang melakukan kesalahan hukum jika ia melanggar perundangan yang telah ditetapkan. Common law berkembang berdasarkan kebiasaan, adat, atau custom yang berkembang sebelum ada hukum tertulis yang kemudian masih dipertahankan meskipun hukum tertulis mulai dikembangkan. Itulah hasil materi dari kami kelompok 3. Video ini telah kami susun dengan semaksimal mungkin. Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat, tata bahasa, maupun videonya. Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih semuanya.